Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 4 akan menyajikan materi mengenai peran koperasi dalam perekonomian. Sebelumnya, saya Yovita Halawas sebagai moderator. Saya Bima Stasi Bali sebagai pemersentasi. Saya Setelman Lujalvan Saruma sebagai koordinator sekaligus notulen dan kene. Baik, langsung saja kepada teman kami Bima Stasi Bali dipersilahkan untuk menyajikan materi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyajikan materi kami yang berjudul Peran Koperasi dalam Perekonomian. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian koperasi. Koperasi adalah suatu bentuk badan usaha yang melakukan kegiatan perekonomian bagi para anggotanya untuk kesejahteraan bersama. Jadi seperti yang kita tahu dalam pengertiannya bahwa memang koperasi ini berguna untuk kegiatan perekonomian dengan tujuan untuk mensejahterakan para anggotanya. Berikutnya yaitu fungsi dan peran koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 4 sebagai berikut. Yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Kedua, berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya. Yang keempat, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Jadi, bisa kita simpulkan fungsi perekonomian menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 4 ini bahwa yaitu sebagai badan usaha yang memiliki fungsi dan peran untuk mengembangkan dan membangun ekonomi masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan sosial dan berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi nasional. Berikutnya yaitu fungsi koperasi secara umum. Yang pertama, sebagai urat nadi kegiatan perekonomian Indonesia. Yang kedua, sebagai upaya mendemokrasikan sosial ekonomi Indonesia. Yang ketiga, untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara Indonesia. Dan yang keempat, memperkokoh perekonomian rakyat Indonesia dengan jalan pembinaan koperasi. Jadi bisa kita simpulkan bahwa fungsi koperasi secara umum ini sebagai sarana perekonomian masyarakat dalam meningkatkan kehidupan ekonomi sosialnya. Berikutnya yaitu peran dan tugas koperasi. Yang pertama yaitu meningkatkan taraf hidup sederhana masyarakat Indonesia. Yang kedua, mengembangkan demokrasi ekonomi di Indonesia. Yang ketiga, mewujudkan pendapatan masyarakat yang adil dan merata dengan cara menyatukan, membina, dan mengembangkan setiap potensi yang ada. Jadi bisa kita ambil kesimpulannya bahwa peran dan tugas koperasi ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang kurang mampu dalam meningkatkan taraf hidup agar memiliki kehidupan yang layak. Berikutnya yaitu tujuan koperasi. Tujuan koperasi dapat ditemukan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang berbunyi, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, selanjutnya kita masuk di bagian SWOT analisis. Yang pertama yaitu SWOT analisis strength. Bagian pertamanya yaitu
sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, telah memiliki badan hukum sehingga koperasi setara dengan badan usaha lain dan bisa dipercaya. Yang ketiga, membantu masyarakat dalam mengembangkan usahanya. Yang keempat, biaya dalam memulai koperasi tidak besar supaya memudahkan para anggotanya. Yang kelima, memperkokoh perekonomian masyarakat Indonesia untuk bertahan dari dampak krisis keuangan global. Berikutnya itu SWOT analisis weakness. Yang pertama yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang koperasi sehingga banyak yang memilih bentuk perusahaan perseorangan atau perseroan. Yang kedua, adanya campur tangan pemerintah membuat koperasi melenceng dari tujuan utamanya. Yang ketiga, teknologi dalam kegiatan koperasi tidak secanggih bank. Yang keempat, kemampuan tenaga profesionalisme koperasi masih kurang dalam pengelolaannya. Yang kelima, rasa percaya masyarakat pada koperasi masih diperhitungkan. Yang berikutnya yaitu SWOT analysis opportunities. Yang pertama yaitu mampu mewujudkan dan mengembangkan ekonomi nasional berdasarkan asas kekeluargaan. Yang kedua, dengan partisipasi masyarakat, koperasi mampu bersaing dengan badan usaha lainnya. Yang berikutnya yaitu SWOT analisis threat. Yang pertama yaitu koperasi bisa tertinggal apabila masyarakatnya lebih memilih badan usaha lain dibandingkan koperasi. Yang kedua, karena keterbatasan teknologi dan profesionalisme, uang anggota bisa saja dikorupsi oleh orang yang bersangkutan di dalam kegiatan tersebut. Berikutnya yaitu kita masuk di bagian SWOT strategi analisis. Yang pertama yaitu strength opportunity. Penjelasannya bahwa dengan meningkatkan perekonomian masyarakat serta membangun masyarakat dalam mengembangkan usahanya, koperasi bisa menjadi salah satu badan usaha yang akan diminati oleh kalangan masyarakat. Hal ini bisa memberikan keuntungan bagi koperasi dalam menjalankan kegiatannya. Berikutnya itu weakness opportunity. Penjelasannya bahwa kurangnya pemahaman masyarakat akan koperasi. Hal ini bisa diatasi dengan memberikan penyuluhan tentang setiap kegiatan dan penerapannya pada masyarakat, sehingga masyarakat tertarik untuk bergabung dengan koperasi. Berikutnya yaitu strength threat. Penjelasannya bahwa memberikan pemahaman pada masyarakat bahwa koperasi dapat menyokong perekonomian masyarakat dan membuat masyarakat yang yakin pada badan usaha koperasi. Hal ini bisa mencegah koperasi jauh dari kata tertinggal. Berikutnya yaitu weakness threat. Walaupun koperasi masih tertinggal dari segi teknologi serta tenaga profesionalismenya, koperasi harus membenahi diri dan mencari jalan keluar, seperti menyediakan teknologi yang lebih baik dan sebelumnya, serta merekrut koperasi yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Hal ini untuk mencegah koperasi terhindar dari sesuatu yang dapat merugikan. Baik, demikian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman kami di Mestasi Bali. Selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab yang dipandu oleh Septelman Rizalvan Sama. Kepada teman kami persilakan. Baik, jikalau ada pertanyaan dari teman-teman kami dari materi kami yang berjudul peran koperasi dalam perekonomian, kami persilahkan.